Al-Fatihah. Ya dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillahi wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Sa'adatal afadil, Habaibana al-Aizza, Asatidal Fudala, para habaib yang senantiasa kita muliakan, Al-Habib Zain Al-Atas, Al-Habib Zulqarnain, Al-Habib Hikal, yang alhamdulillah beliau hadir. Mudah-mudahan menjadikan suatu dipermudahkannya atas apa yang telah menjadi hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ashabal fadilah, guru kita selaku ketua Majelis Ulama Desa Cipocang, kesepuhan beliau Kiai Ahmad Dimyati alhamdulillah berkenan hadir beserta para awannya. Nampak di hadapan kita ada Ustadz Dedi, terima kasih atas kehadirannya. Ustadz Muhyiddin dari Kampung Tegal, Ustadz Namad dari Cipocang, serta asatidz yang lainnya yang tidak bisa sebutkan saya dari satu persatu. Tak terlupakan yang mewakili Sohibul Bait, yakni Ustadz Seman dari Cikarang. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim di kediaman saya, sebagaimana diadakan setiap awal bulan atau malam Selasa pertama. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan yang mulia Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, mensikapi daripada tahun baru Masehi yang dari 2021, kini kita memasuki tahun baru 2022. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, namun hakikatnya umur kita pendek. Semakin bertambah umur, semakin dekat pula dengan kematian. Ada yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, sebagaimana kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang panjang usianya, bagus kelakuannya, atau bisa dikatakan man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Dengan kitab naon baru tatipona kitu di sadana. Orang yang baik adalah ketika umur atau diberikan umur panjang, bagus kelakuannya, bagus akhlaknya,
ningkat jamaahnya, ningkat kedermawanannya, pokoknya ningkat kesolihannya. Sebaliknya, orang yang tidak baik adalah orang yang diberikan umur panjang namun buruk perilakunya, atau yang dikatakan man tola umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya namun buruk prestasinya. Dan orang yang rugi adalah orang yang tahun kemarin itu lebih tahun sekarang yang akan datang itu lebih baik daripada tahun kemarin. Itu orang rugi. Kebalik apa? Tahun ini dengan tahun kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin, kok begitu-begitu saja? Itu orang rugi. Tahun yang akan datang dengan tahun yang lalu kok lebih baik tahun yang lalu, ini orang yang rugi. Ini soal umur. Dan insya Allah malam ini mudah-mudahan umur kita terbilang dikatakan umur yang panjang, kategori yang bagus kelakuannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketika berbicara umur pasti berbicara kematian. Rahasia Allah tentang mati. Tapi kata Nabi ada isyarat tentang kematian, yakni tatkala seseorang menginjak usia 60 dan 70, itu adalah usia yang rentan dengan kematian, atau bisa dikatakan mutarokul manaya mabaina sitina ila sabaina. Usia yang bertarung melawan kematian adalah berkisar usia 60 dan 70. Ini usia yang udah 60 siapa ini? Mudah-mudahan umur panjang. Saya baru 50, alhamdulillah masih ABG. Jadi kata Nabi begitu. Emang kalau kita regepkan, kalau kita perhatikan, memang ketika usia 60 dan 70 itu banyak perubahan dari segi fisik. Terkadang kalau kita rasakan dari segi makanan, kadang-kadang enak di mulut, nggak enak di badan. Ini usia antara 60 dan 70. Kadang-kadang makan, ya katakanlah makan sate lah, cuma berani mungkin 3 tusuk. Lebih dari 3 tusuk, mungkin 7 tusuk, ia terasa ditusuk-tusuk kadang. Gitu. Tensinya naik. Kadang ada makanan yang bikin di mulut namun nggak enak di badan. Begitu dia makan kadang-kadang mata jadi kunang-kunang, jalan jadi nggak jelas. Ini faktor usia. Makanya benar dikatakan oleh Nabi kayak begitu. Dan biasanya ke kamar mandi nggak beraturan. Kamar mandi lagi, bau balsem, rupa pokoknya. Ini usia segitu. Maka benar usia bertarung melawan kematian, kata Nabi, berkisar 67. Oleh karenanya meskipun demikian, kita semoga diberikan umur panjang, sehat dan walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, sedikit kita membuka tafsir Yasin. Ayat berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun.
Al-Ayah. Ketika Allah menghendaki, maka terjadilah. Ketika Allah menghendaki, latamasna ala yunhim, maka Allah akan menutup mata orang-orang kafir. Fastabiqus sirata, maka mereka tergesa-gesa, mereka saling mendahului untuk mencari jalan. Fa anna yubsirun, bagaimana mereka dapat melihat. Hadirin jamaah yang berbahagia, kadang-kadang dalam ayat atau Al-Quran memang bahasa majas, bahasa kiasan gitu. Maka di sini kita dituntun oleh mufasir, maksudnya begini, lebih jelasnya begini. Tatkala Allah membutakan mata mereka, tatkala Allah membutakan atau menulikan telinga mereka, maka pasti mereka akan menemukan kesesatan. Jadi maksudnya, ketika Allah menutup mata si kafir, matanya masih ada, namun matanya tidak bisa melihat. Ini dapat kita bayangkan, ketika berjalan bertergesa-gesa, bisa dikatakan saling ingin mendahului, bisa dikatakan kayak balapan begitu, dalam kondisi mata tertutup, atau bisa diartikan dalam kondisi mata tidak bisa melihat. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi beberapa kemungkinan, mungkin banyak kemungkinan. Yang pertama, bisa berbenturan dengan teman sendiri. Berikutnya mungkin bisa terperosok, atau bahasa Sundanya mungkin bisa tidagor. Itu. Ini berjalan tanpa penglihatan. Matanya ada, bola matanya ada, namun Allah cabut penglihatannya. Ketika ditafsirkan oleh mufasir, maksudnya adalah ketika seseorang diambil penglihatannya, ditulikan telinganya, dibutakan mata hatinya, maka tidak akan ada hidayah baginya. Itulah orang-orang kafir. Celakalah. Ini menggambarkan ketidakberdayaan manusia dan menggambarkan perihal daripada orang-orang kafir. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka di sini jelas bahwa ternyata manusia itu tak berdaya untuk berbuat sekecil apapun. Hidayah urusan Allah. Itu. Makanya kalau Syekh Abdul Qadir itu kan ketika melihat non muslim, dia berkata dalam hatinya, dia non muslim, barangkali siapa tahu ke depan dia jadi muslim, sedangkan aku ke depan tidak tahu. Ini Imam Syekh Abdul Qadir. Ketika kita melihat anak muda, dia katakan, dia anak muda, belum seberapa, belum banyak dosa. Aku adalah orang yang lebih tua, aku tidak ada amal, dosa doang. Ini thariqah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena memang tentang hidayah luar biasa, benar-benar mutlak adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya kita di dalam sehari semalam kita dituntun oleh Allah agar kita selalu mendapatkan hidayah melalui sholat 5 waktu. Kita memohon kepada Allah dalam sehari semalam 17 kali minimal kita minta dijaga tentang hidayah kepada Allah Subhanahu. Cuma kita nggak sadar, Fatihah asal baca aja. Padahal dalam sehari semalam kita itu minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, melalui ayat ihdinas siratal mustaqim.
Ihdina ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang benar kayak apa sih? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang Allah beri kenikmatan. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang diberikan jalan berupa kenikmatan? Jalan yang bisa dikategorikan jalan yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang dimaksud jalan orang-orang yang penuh dengan kenikmatan? Itu minan nabiyina wasidqina wasyuhada'i wasolihin. 4 golongan lah yang dijamin jalannya lurus, yang dijamin jalannya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kita minta kayak begitu dalam sholat kita melalui Fatihah. Berikanlah petunjuk atau tunjukilah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Siapakah yang diberi kenikmatan? Yakni para wahum, pada nabi yang pertama, yang kedua sidikin, yang ketiga syuhada solihin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang Engkau benci ya Allah. Ya, siapa yang dibenci oleh Allah? Jalan yang dibenci oleh Allah adalah jalan orang yang di luar 4 tadi. Bukan jalannya orang soleh, bukan jalannya syuhada, bukan jalannya sidikin, bukan jalannya anbiya. Waladolin, dan juga bukan jalan orang-orang yang mendapatkan kesesatan atau orang-orang yang dalam kondisi dalam kesesatan. Jalan yang penuh nikmat adalah jalan yang Allah berikan kepada para nabi. Jalan yang diberikan kepada sidikin, syuhada, itulah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ghairil maghdubi alaihim walau. Itu kita sehari semalam 17 kali minimal kalau sholatnya full. Kalau subuh doang kalau maghrib doang sama isya berarti kita cuma 7 kali minta diberikan petunjuk. 17 kali insya Allah. Baik jamaah yang berbahagia, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dari segi fisik dia itu hina, bahkan dikatakan dari awal ahli maksiat, dosa, gak kenal ibadah, tapi di akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah. Banyak kita jumpai semacam ini. Di awal dia ahli maksiat, sholat enggak kenal, boro-boro di majelis taklim, boro-boro kenal ustad majelis, enggak. Tapi di akhir hidupnya ada juga yang tobat, mendapatkan hidayah, mau ibadah, mau sholat, mau berbuat baik. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya masih ingat, saya tahun 94 95 saya kan di Magelang. Teman saya satu kamar namanya Abdul Aziz, bapaknya pendeta, cuma dia mualaf, tinggalnya di Kulon Progo, Kalibawang. Sebelum mualafnya pokoknya misi mengkristenkan orang se-Kalibawang, kira-kira begitu. Namanya sebelum muslim Athanasius Priharsoyo, Jawa banget namanya. Jadi pendeta Kejawen, jadi kenal apa ya?
kenal kedikdayaan lah gitu. Emang kalau hidayah mau datang ya tidak sulit. Apa yang terjadi? Istilah kita ada tabligh akbar lah gitu. Kayak kita pengajian gitu. Undang mubalik ini itu biasa gitu. Cuma anehnya ia mendatangkan, istilah dia Tuhan Yesusnya didatangkan. Cuma sayangnya ini patung Yesus digantung pakai helikopter gitu. Wah, itu Tuhan datang katanya. Ini yang cerita beliau. Nah, semenjak itu dia angen-angen, Tuhan gua lemah amat katanya. Masa Tuhan gua digantung katanya. Terus datangnya hidayah dari situ. Maka atas izin Allah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Singkat cerita begitu. Begitu menjadi muslim, berubah nama menjadi Anas Umar Khalid, disegani. Sekarang masih ada pondok pesantren, punya pondok pesantren. Semua anak-anak yang tadinya berbau Nasrani diganti semua namanya. Misalkan yang perempuan namanya Gures gitulah. Gures apa? Gures Simon namanya. Diganti Ihdina Via Al-Islamiyah. Itu yang lucu, Islamiyah di bawah. Terus anak yang laki yang bareng sama saya tadinya siapa gitu, Gilbert apa siapa, diganti menjadi Abdul Aziz Al-Islami. Wah, keren. Itu hidayah kayak begitu. Petunjuk Allah kayak begitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah petunjuk kayak begitu. Sampai kalau kita mengingat hadis Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi akhiri hayati dakhalal jannah. Gitu. Berarti yang dibicarakan akhirnya. Mohon maaf nih, kita jangan mencontoh, tapi misalkan usia akil balik, tukang nggak jelas, maling iya, nipu, ngurikan orang saben hari, nggak jujur sama orang tua, galak, pokoknya nggak ada ibadah-ibadahnya. Jangankan ibadah, muslim juga enggak misalkan. Tapi dengan hidayah tadi, mengikuti hadis tadi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, itulah yang dinamakan hidayah. Di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadu dakhalal. Makanya di sini tadi Imam Syekh Abdul Qadir, kita jangan sombong. Kita belum tahu akhir hidup kita itu. Maka suatu ketika kan Syekh Abdul Qadir didatangi pemabuk. Ya, orang pemabuk kan nggak ada bahasanya nggak ada, istilah kita, Qadir gitu. Bisa nggak Tuhanmu merubah aku yang tukang maksiat, tukang mabuk, jadi ahli taat? Bisa nggak? Kata tukang mabuk, ya ahli maksiat lah. Kata Syekh Abdul Qadir, jikalau kehendak Allah maka bisa, dengan tegas. Gitu. Pertanyaan yang kedua, hai Abdul Qadir, bisakah Tuhanmu menjadikan dirimu yang tadinya ahli taat kemudian berubah menjadi ahli maksiat? Apa ya jawabannya? Tidak bisa menjawab. Beliau jatuh tersungkur menangis. Dan ini tentang hidayah. Tidak ada yang tahu. Cuma kewajiban kita adalah mencari dan memupuk. Ketika kita ada hidayah, kita syukuri. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kayak kita bapak kita ustadz bukan, amil bukan, takmir masjid juga lain. Kita iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah. Ini adalah pemberian Allah yang tak ternilai. Cuma kita kan kalau belum kaya, Allah belum sayang sama kita. Rata-rata begitu kayaknya. Kalau rumah udah tingkat, mobil udah 4, baru Allah nih sayang sama kayak begitu. Ternyata kalau kita berpikir sedikit dewasa kali ya, kita diberikan hidayah jadi orang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah dalilnya kita juga nggak tahu kan, tuh ya enggak.
Tapi kita iman kepada Allah, dan menurut kitab Safinah sah, iman taklid sah-sah saja. Tapi kita bersyukur sama Allah, kita dalil Allah mana ada, nggak ada, mana dalilnya, kita kan bingung. Nah, ada ciptaannya katanya, kurang lebih kan begitu. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli dan lain sebagainya. Kita kok diberikan, hati kita terbuka, diberikan percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah. Ini adalah lebih berharga dari apapun yang ada. Makanya kita ketika kita diuji masalah keluarga, saya malam ini tua banget ya, masalah ekonomi, masalah sakit, jangan mengeluh. Kita masih diberikan oleh Allah anugerah yang besar, yakni diberikan hati iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini tidak ada yang menyangka, dan kita tidak ada yang menjamin gitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka dalam kitab Nasha'ilibah dikatakan termasuk kelompok yang mendapatkan keberuntungan adalah rajulun ta'allama wa 'allama bi ilmihi wa huwa a'lamu billahi wa huwa a'lamu billah wa ayati. Tuh, orang yang beruntung, kata Syekh Abdul Qadir, adalah orang yang memiliki ilmu, karena dengan ilmunya dia akan tahu Allah dan ayatnya. Kita enggak sampai ke situ. Kita tidak sampai ke situ kan. Ternyata kita masih diberikan rasa iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Ini anugerah. Ini pemberian Allah yang luar biasa, yang tak terhingga nilainya dengan apapun. Karena ini yang sejatinya yang akan memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya, bahagia di dunia terutama di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena siapa sih yang ingin hidupnya rekasa? Kan nggak ada lah. Di dunia pengen senang, di akhirat pengen senang. Apa di akhirat? Pengen surga. Apa kita mencita-cita, gua mau kalau mau gede nanti gua mau jadi pengantin doang misalnya. Habis itu gua mau akhirat mah gak peduli lah. Ada enggak? Wal ayah. Sekalipun ada, orang gila itu pasti. Ya intinya apa? Di dunia ingin mendapatkan kebaikan, di akhirat ingin mendapatkan kebaikan, ya surga. Di dunia mendapatkan kebaikan apa? Dapat menjalankan perintah Allah di dunia. Di akhirat mendapat kebaikan, mendapatkan surganya Allah. Itu tadi modalnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Udah beres. Kita yakin asyhadu atau la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Karena enggak kuat kita nanti, karena kita enggak mampu nahan siksa kubur pertama yang kita alami nanti. Yang kedua, kita enggak bakal kuat nahan panasnya api neraka. Ilahi lastulil firdausi ahla. Abu Nawas kan begitu ya. Abu Nawas kan begitu. Gusti, ya Allah, aku bukan ahli surga. Pokoknya intinya aku nggak pantas tinggal di surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi Allah, aku nggak kuat tinggal di neraka. Apa kesimpulannya? Fahabli taubatan, berilah kesempatan untuk bertobat, waghfir dzunubi, dan ampunilah dosaku. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sanggup menahan panasnya api neraka atau neraka jahim. Agar kita terbebas dari semua, ya kita dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dengan hidayah itu tadi, dengan petunjuk itu tadi, seperti orang kafir tadi kan dia ditutup matanya,
nggak mau dengar ustadz ngomong, nggak mau dengar habaib baca ratib, karena telinga ditutup, itu orang kafir. Kalau kita ya kita ilmu nggak ada, bukan golongan ta'allama wa 'allama bi ilmihi wa huwal alim bil ayati, bukan golongan itu, tapi kita kok diberikan percaya kepada Nabi, kepada Allah, dan mau bersyahadat. Ini kan luar biasa. Gitu. Ini untuk modal kita untuk menghindari sesuatu yang gak enak di dunia dan sesuatu yang gak enak di akhirat nanti dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Karena sebelumnya kita kan sudah membahas begitu beringasnya malaikat Jabaniyah di neraka, jangan mukul, jangan bentak. Dipelototin aja sama malaikat Jabaniyah kita udah mati. Andaikan dalam kitab disebutkan, andaikan malaikat Jabaniyah turun ke bumi, turun ke dunia, terus dia melototin kita, nggak usah bentak itu si malaikat Jabaniyah, maka kita sudah mati. Kenapa? Saking seremnya malaikat Jaba, belum diapa-apain di surga, dipelototin doang di neraka kita sudah mati. Apalagi andaikan neraka itu bocor katanya, terus aromanya itu sampai ke dunia, saking baunya itu penduduk dunia mati semua karena begitu baunya aroma neraka. Ini orang-orang kafir itu mereka ditutup dan tepatnya di situ dia akan berjumpa dengan